Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kultum pada pagi hari ini saya akan menyampaikan Quran surah Al-Hadid ayat 20 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutaman wa fil akhirati 'adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat Quran surah Al-Hadid ayat ke-20 ini oleh Imam Abu Hafs ya, Najmuddin ya, beliau menafsirkan ayat ini dengan bahwa kehidupan manusia di dunia ini dibagi menjadi 5 fase ya. 5 fase kehidupan yang sementara, sifatnya sementara. Nah, fase yang pertama disebutkan dalam ayat awal itu ya, pertama bahwa annamal hayatud dunya, yang pertama la'ibun. Fase pertama adalah fase la'ibun. Fase ini adalah kira-kira anak umur 0 tahun sampai 8 tahun ya. Itu adalah fase la'ibun, bermain ya. Jadi anak seusia itu adalah usia bermain ya. Kita tahu anak kita umur segitu sukanya pokoknya dibelikan mainan. Jadi bahwa kehidupan yang dia pahami ya bermain, dunia bermain. Maka kalau bermain itu berarti tidak ada keseriusan. Itulah dunia la'ibun, permainan. Nah, di dalam bermain berarti tidak nyata, namanya permainan ya, permainan. Nah, kemudian Imam Abu Hafs mengatakan bahwa fase yang kedua adalah fase walahun. Lahun itu artinya lalai ya. Kira-kira kalau fase itu diibaratkan umur 8 tahun sampai 16 tahun ya. Fase anak-anak yang suka melakukan sesuatu tanpa tujuannya apa ya. Mereka tidak punya tujuan apa-apa ya, sekedar untuk melakukan sesuatu itu ya. Mereka hanya istilahnya terdorong oleh hanya keinginan hawa nafsunya saja ya. Mereka tidak pernah berpikir panjang, berbuat sesuatu itu apa akibatnya. Ini adalah fase usia lahun, yaitu usia kira-kira 8 tahun sampai 16 tahun. Nah, itu adalah fase kedua. Kemudian Imam Abu Hafs mengatakan fase yang ketiga adalah fase zinatun
zinatun ini artinya hiasan ya. Fase usia 17 tahun ya, sampai kira-kira umur 25-an ya, itu adalah fase zinatun. Mereka banyak terpesona dengan godaan-godaan dunia. Maka anak-anak usia 17 tahun sampai 25 tahun itu ya sukanya dengan pakaian yang bagus, dilihat lawan jenis menarik, pakaian yang mahal, yang bermerek, HP yang bermerek dan sebagainya. Ini fase zinatun, karena mereka mulai suka dengan lawan jenis ya. Fase kehidupan namanya zinatun ini tadi. Jadi suka bersolek ya. Kalau perempuan mulai suka berdandan ya, pakai pakaian yang bagus, pakai make up dan sebagainya, itu fase zinatun. Yaitu usia kira-kira 17 tahun sampai 25 tahunan ya. Ini adalah fase yang mereka hanya ya dengan kesenangan dengan dunia itu ya, dengan perhiasan-perhiasan dunia. Mereka biar dianggap dengan pakaian yang mahal itu biar dilihat lawan jenis mereka atau orang lain ya. Itu adalah namanya istilah dilem ya, dilem oleh orang lain, adalah fase zinatun. Nah kemudian fase yang keempat ya, disebutkan di ayat tersebut, watafakhurum bainakum ya. Fase yang mulai kira-kira umur 25 ke atas ya, sampai 30-an ya, 33 kira-kira ya. Mereka akan saling berlomba-lomba dengan kemegahan ya. Fase kira-kira umur 25 tahun itu kan mulai orang itu bekerja, jadi sudah mulai dunia bekerja itu, mereka kemudian bermegah-megahan dengan kesuksesan masing-masing ya, pengen dianggap paling sukses dan lain sebagainya ya. Ini adalah kemudian mereka buat punya sifat tafakhurum bainakum, bermegah-megahan ya, menyombongkan diri, mengunggulkan diri mereka ya, dari keturunan siapa dan sebagainya. Ini adalah usia, dikatakan dalam ayat tersebut, tafakhurum bainakum, mereka bermegah-megahan di antara sama manusia. Itu adalah kehidupan fase tafakhurum bainakum, kira-kira usia tadi 25 tahun sampai 30-an tahun. Kemudian usia berikutnya yang disebutkan oleh Imam Abu Hafs, fase yang kelima, fase yang terakhir ya, kira-kira umur 40-an ya, disebutkan takatsurum bil amwal wal aulad ya. Takatsurun bil amwal wal aulad, mereka saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta ya. Mereka mengumpulkan setelah mereka sudah sukses ya dalam bekerja, kemudian mereka mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Mereka takut nanti keturunannya tidak bisa makan ya, sampai kemudian mungkin mengumpulkan harta kekayaannya yang bisa dimakan untuk 7 turunan atau itu adalah takatsurum bil amwal, takatsurum perbanyak harta, dan wal aulad, membanggakan aulad, keturunan mereka. Loh, ini anak saya sukses, ini anak saya yang telah berhasil menjadi orang. Berarti sebelumnya belum jadi orang ya, masih jadi monyet mungkin ya. Itu jadi mereka membanggakan ya, keturunannya itu. Kemudian Allah menyebutkan bahwa kehidupan dunia itu sebenarnya hanyalah seperti diibaratkan oleh Allah, seperti yang mereka banggakan dari fase-fase
tersebut yang saya sebutkan di atas tadi. Kemudian Allah menggambar kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Jadi kehidupan di dunia itu seperti hanya sekedar tumbuhan ya, yang disiram air, kemudian tumbuh subur dan berbuah, kemudian layu dan mati. Jadi kehidupannya seperti itu. Jadi kehidupan di dunia ini tidak langgeng, tidak kekal. Bahkan di ayat terakhir disebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahkan dunia ini hanyalah tempat untuk kesenangan yang sifatnya sementara, yang hanyalah sesuatu yang menipu, yang sifatnya sementara. Itu adalah kehidupan dunia. Jadi apa yang dibanggakan bagi kita semuanya di dunia ini adalah sifatnya adalah sementara ya. Dan dunia ini adalah sawah ladang kita, ad-dunya masru'atul akhirah. Kita sorenya seperti itu. Dunia adalah sebagai sawah ladang kita untuk kita nanti panen di akhirat kelak. Bukan tempat kesenangan yang tadi tempat bermegah-megahan dan lain sebagainya. Itu hanya sifatnya sementara. Nah, Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.